Sahabat Shalom, selamat pagi. Balik pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja yang menguduskan hari Sabat, yang menghormati hari Sabat, yang ikuti perintah-perintah Tuhan, orang itu akan mendapat berkat. Kembali kita belajar lagi pagi ini. Kita masih di Kejadian. Harus kita belajar soalnya. Hukum Taurat itu penting. Tanpa hukum Taurat, kata Tuhan, tidak mungkin kita masuk dalam kerajaannya. Jadi mutlak namanya mempelajari namanya kitab Taurat, karena Tuhan juga pun mengajar kita supaya kita mempelajari lah. Kalau kita baca Ulangan 5 di sana kan, supaya mempelajari namanya hukum Taurat. Pagi ini renungan kita Kejadian 12. Kejadian 12 ayatnya 1 sampai ke 9. Sekali lagi, ini ada tokoh besar namanya Abraham ini. Bagaimana ketemu Tuhan, bicara langsung dengan Tuhan. Mari kita renungkan apa yang kita baca hari ini, supaya benar-benar kita punya pemahaman yang benar, supaya kita miliki Tuhan yang benar. Kali lagi, Kejadian 12 ayatnya 1 sampai ke 9. Yang satu orang membaca. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan Abram. Abram berumur 75 tahun ketika ia beranak dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di Mamre. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikan dari situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke gunung sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan suatu mezbah bagi Yahweh dan memanggil nama Yahweh. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Haleluya. Renungan kita kemarin itu Kejadian 6. Bicara namanya kasih karunia, di mana namanya Noah memperoleh kasih karunia. Saya jelaskan kemarin, dan juga ada satu orang yang mengkomentari. Komentarnya begini, tolong kasih penjelasan lagi, karena pemahamannya Bapak itu katanya banyak ayat-ayat yang memang kalau kita belajar kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini, bukan orang Kristen aja yang menantang namanya kitab Taurat ini. Orang Israel sendiri pun menantang dan ditinggalkan.
Ya. Jadi bukan Kristen saja yang menantang, orang Israel sendiri pun mereka menantang. Karena mereka menantang namanya hukum-hukumnya Tuhan. Akhirnya sampai saat ini kan, Bait Suci itu sampai sekarang itu kan belum dibangun. Ya. Tahun 1948 mereka kembali dari Eropa, kembali ke Israel, dan sampai saat ini pun juga Bait Suci itu kan belum dibangun. Kenapa sih? Kenapa sih sampai bangsa Israel itu meninggalkan namanya tanah perjanjian? Karena itu tadi, mereka menantang. Dan seorang bapak mengatakan bahwa pemahaman bapak itu katanya banyak ayat yang menantangnya. Ya, kalau bapak ini dia masih nonton hari ini, saya kasih satu aja deh. Saya kasih satu ayat yang benar-benar itu yang saya bilang ayat-ayat yang sangat mematikan, dan itu juga ayat-ayat kayak siluman yang tidak ada tiba-tiba diadain. Coba satu orang baca yang kencang supaya mendengar ya, supaya bapak itu yang katanya pemahaman bapak itu banyak ayat-ayat yang menantangnya. Ya saya tahu, saya ambil satu aja deh yang menantang namanya Bung Taurat itu. Tapi itu tidak benar, itu tidak benar ya. Coba satu orang, Ibrani 8 ayatnya 13, yang kencang bacanya. Atau sebelum Ibrani 8, karena dia mengatakan orang itu yang komentar itu pemahaman Pak. Dikira yang saya sampaikan kemarin dikira pemahaman, bukan. Kalau orang menyimak baik-baik itu, makanya saya mengatakan sediakan pulpen, catat yang saya sampaikan, bukan pemahaman saya ambil dari gitu kan. Ya. Kalau ada orang normal, kalau normal saja pikiran, dia tidak akan komentari itu, tinggal dia pelajari aja. Gitu. Ibrani 7 dulu, Ibrani 7 ayat 18-19. Nah, ini yang menantang ini, menantang loh ya. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Kalau Bapak itu masih dia nonton hari ini, ya, itu yang menantang di situ. Ya, itu penantang firman Tuhan. Yang menantang namanya Matius 5 ayatnya 17 sampai 20. Dia menantang di situ. Dia menantang lagi yang Ibrani 8 ayatnya 13. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Coba kan apa yang sudah lama itu yang mereka bilang kan, orang Kristen kan ada istilah mereka perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Jadi yang lama itu sudah usang, musnah. Ya. Kalau orang benar pelajari kitab suci ini dengan baik, ya. Ini yang saya bilang, ini ayat yang 13 ini ayat pembunuh namanya. Kenapa saya bilang ayat pembunuh? Kalau kita baca namanya Ibrani 8 itu, ayat 8 sampai ke 12 itu kutipan dari mana? Yang sering baca kitab suci? Kutipan dari mana? Yeremia 31. Gitu. Kalau kita baca di situ, makanya mereka lembaga kitab Indonesia, Yeremia namanya 31 itu tidak ada judul, ya, karena memang kitab suci itu dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada judul. Kalau ada judul itu dari lembaga kitab Indonesia, ya kan gitu. Jadi kitab suci itu dari Kejadian sampai Maliaki tidak ada judul, maupun juga Matius sampai Wahyu itu tidak ada judul. Yang memberikan judul itu adalah namanya lembaga kitab Indonesia, gitu loh kan. Makanya Yeremia 31 itu judulnya apa? Perjanjian baru. Nah, inilah yang saya bilang tadi, menipu. Jadi seolah-olah zaman rasul-rasul atau zaman Yesua itu ada namanya perjanjian baru, ya.
Makanya saya mengatakan kalau baca itu dibaca tuntas namanya kitab suci ini supaya namanya tidak gagal paham, ya. Baca tuntas, ya. Kalau Bapak ini yang komentar kemarin masih nonton hari ini, ya, biar direnungkan yang saya sampaikan itu. Itu namanya menipu, ya. Jadi namanya Ibrani di sana, Ibrani 8 dikasih judul juga namanya Perjanjian Baru, ya. Jadi penipuan namanya. Jadi ayat 13 tadi, Ibrani 8 ayat 13 itu namanya ayat yang sangat mematikan. Itu menghina Tuhan, itu menantang namanya Tuhan, gitu kan? Makanya saya mengatakan orang Kristen itu memang menantang Tuhan, gitu. Bikin sendiri, karena kebanyakan orang Kristen itu atau pendeta-pendeta itu tidak mau baca namanya keempat penginjilnya. Dihindari yang saya sampaikan kemarin itu. Yang saya sampaikan kemarin yang terakhir khotbah saya kemarin kan Matitia 5, Matitia 19, Matitia 22, Markus 12, Lukas 10, ya, maupun juga Yohanan 8 itu dihindari, ya. Karena keempat penginjil itu tidak pernah ada keinginan sedikit ada agama baru, apalagi namanya perjanjian baru, ya. Hanya pada waktu namanya sebelum disalib itu mengumpul dengan murid-muridnya, dia bilang inilah darah perjanjian sampai yang baru, bukan pada waktu itu ada yang baru. Nah, ya, untuk Bapak yang komentar itu, ya. Tapi ya apa pertanyaannya dia memang ya gak berbobot lah itu kan, gitu kan. Kenapa saya bilang berbobot? Mungkin Bapak itu tidak dengar lengkap yang saya sampaikan, ya. Mungkin dia sudah bosan. Kebanyakan orang Kristen itu ya begitulah, ya. Coba kalau Kristen itu, kalau mereka ibadah kan, ya, padahal khotbahnya Pak Pendeta itu kan nggak nyampe 1 jam, paling juga 30 menit, kadang-kadang kurang kan. Itu saja pun orang Kristen udah ngantuk-ngantuk, nggak mau lama-lama kan, begitu kan, coba kan, ya. Makanya kalau ada ibadah-ibadahnya biasanya orang Kristen, ya, begitu, apa namanya, ibadah singkat, ibadah singkat atau doa singkat? Ibadah singkat katanya. Mereka lebih suka yang singkat-singkat, gitu. Kalau namanya 1 jam, apalagi khotbah saya lebih dari 1 jam, udah ngantuk, saudara, ya. Coba kan, bagaimana engkau memahami kitab suci kalau engkau tidak fokus, ya. Nah, banyakkan juga orang Kristen ini kitab suci yang begitu paling melihat saja pun mereka sudah malas, gitu, ya. Apalagi membacanya. Kalau membaca Kristen itu paling juga 1 pasal udah ngantuk-ngantuk, gitu kan. Bagaimana lu mau ngerti isi kitab sucinya, ya? Nggak bakal lu ngerti kalau engkau tidak punya kemauan, ya. Kenapa orang-orang begitu malasnya? Karena engkau tidak memperoleh kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan Tuhan kau tidak respon, ya dong? Kau tidak respon, gitu loh. Akhirnya apa yang disodorkan dari mimbar langsung ditelan bulat-bulat, tidak menyelidiki kitab suci. Coba kalau selidiki suci ini, baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya, pasti engkau tahu bahwa memang ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu namanya Ibrani 7 maupun Ibrani 8 itu penantang Tuhan itu, ya. Makanya saya mengatakan itu surat-suratnya Rasul Saul itu banyak namanya bertabrakan satu sama lain, termasuk juga pun itu keempat penginjil di dalam pun sendiri sudah diperkosa habis. Bukan namanya nelayan yang perkosa, si peterjemah ini loh, yang dari namanya katanya Yunani, kitab sucinya perjanjian barunya mereka, ya. Jadi dalam kitab suci itu tidak pernah ada namanya perjanjian baru, pada waktu itu tidak ada, ya. Hanya orang Kristen sendiri kan yang kasih judul-judul itu. Akhirnya banyak orang yang tertipu, gitu, karena tidak dibaca lengkap kitab suci ini, ya. Nah, kembali renungan kita pagi ini, ya. Bagaimana namanya Abraham ini dari Mesopotamia ke tanah Kanaan, ya. Kalau di Mesopotamia itu ke tanah Kanaan kan itu jauh loh, saudara, ya, jauh lah, ya. Kalau Mesopotamia itu kan mungkin daerah-daerah antara Irak lah, Iran lah, ya. Dari sana aslinya namanya Abraham ini, ya. Renungan kita kemarin itu namanya
Noah itu memperoleh kasih karunia, dia bikin kapal untuk menyelamatkan keluarganya. Mereka 8 orang. Apakah sesudah itu namanya manusia berdosa lagi nggak? Ya. Jadi manusia berdosa lagi. Ya. Dosa yang dicatat dalam buku kitab Kejadian itu, anaknya Noah itu siapa namanya yang melakukan dosa? Namanya siapa? Namanya Ham. Ya. Jadi Ham itu punya anak bungsunya namanya Kanaan. Ya. Jadi Ham itu yang ketawain bapaknya, mungkin lagi telanjang bapaknya mungkin minum-minum, mabok begitu, mungkin telanjang, terus dia tertawain bapaknya lah, seperti itu dosanya. Akhirnya dosa itu kan makin berkembang, dan tidak ada mengenal Tuhan lagi. Gitu. Lalu tidak ada lah yang mengenal Tuhan lagi. Ya. Karena mungkin dari Noah itu ke Abraham itu ya ratusan tahun juga lah, ya ratusan tahun ya. Akhirnya manusia berdosa lagi. Nah, kenapa sih kok jauh-jauh dari sana, dari Mesopotamia itu suruh tanah Kanaan? Apakah pada waktu zamannya Abraham itu tanah Kanaan sudah ada yang percaya Tuhan nggak? Ayo, siapa yang tahu nih? Zaman Abraham itu ada yang percaya Tuhan nggak di tanah Kanaan? Ada. Siapa namanya? Melkisedek. Selain Melkisedek, penduduk asli tanah Kanaan siapa yang percaya Tuhan? Abimelek, Raja Abimelek namanya ya. Jadi Abimelek itu percaya Tuhan, saudara. Rupa-rupanya Abraham diutus ini karena memang di tanah Kanaan itu yang luar biasa. Pusat kejahatannya di mana? Di mana? Sodom dan Amora. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi tanah Kanaan ternyata itu apa? Mengenal Tuhan. Ada namanya Melkisedek, ya. Dan ada juga raja namanya apa? Abimelek, ya. Jadi Abimelek itu percaya Tuhan ya. Ini orang Kanaan, orang Palestina. Jadi Abimelek itu orang Palestina ya, raja tanah Kanaan ya. Jadi Kanaan itu nama orang ya. Jadi Kanaan itu anak bungsu daripada namanya Ham. Ya, Ham itu punya anak bungsu namanya Kanaan namanya. Jadi Kanaan itu nama orang. Ya. Jadi Kanaan ini benar-benar tanah yang diberkati lah, ya. Karena disitulah apanya Bait Suci dibangun di Yerusalem, ya. Diutuslah namanya Abraham. Abraham pergilah ke sana karena Kanaan. Ya. Coba bayangkan aja dari Mesopotamia mengutus Abraham itu pergilah ke sana ke tanah Kanaan, ya. Akan diberikan namanya tanah Kanaan, ya. Pada waktu namanya Abraham itu disuruh, apakah Tuhan langsung menampakkan dirinya nggak? Atau hanya dengar suara? Kira-kira hanya dengar suara, ya. Jadi dengan suara ini Abraham pergilah ke tanah Kanaan, ya. Tanah Kanaan nanti akan diberikan lah, ya. Coba kalau kita baca dari atas tadi kan kita sudah dengar bersama. Jadi Abraham itu nurut, dia percaya, ya. Makanya nanti sahabat depan kita belajar lagi masalah kata iman. Iman itu artinya percaya, sungguh-sungguh dia percaya. Jadi Abraham itu percaya loh, saudara. Dia percaya, dia jalan. Ya. Makanya saya mengatakan belum pernah saya ke sana. Ya, tapi yang pasti itu jauh lah, ya, jauh lah. Pokoknya dari Iran sana itu kurang lebih mungkin sampai tanah Kanaan itu mungkin kurang lebih lah ya, bisa 1000 kilo lah, bisa ya, bisa lebih. Ya.
Gitu kan? Jadi cukup jauh loh saudara pergi ke sana. Coba pergi di sana, tinggal di mana? Tapi namanya Abraham, makanya Abraham itu namanya bapak orang beriman. Karena memang Abraham itu dia percaya kepada Tuhan. Dan dia berangkat, dia tinggalkan apanya kampung halamannya, pergi tanah Kanaan saudara. Ya. Dia pergi tanah Kanaan sana. Akhirnya apa? Kalau kita baca tadi ayatnya ke-7, ya, ke-7, baru disitulah namanya dia menampakkan dirinya kepada Abraham, ya. Jadi coba ayatnya 7, ayat 7-nya, coba satu orang. Tadi kembali Kejadian 12 ayat 7-nya. Ayat 7-nya. Ketika itu kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi dia menampakkan dirinya. Saya yakin awal tadi waktu di Mesopotamia dia tidak menampakkan diri. Mungkin dia hanya mendengar suaranya. Nah ternyata pada waktu sampai di situ Tuhan menampakkan dirinya. Nah, jadi dia menampakkan dirinya, dia menampakkan wujudnya, ya. Bicara dengan Abraham, ya. Ya. Jadi sangat jelas loh saudara ya. Makanya marilah kita belajar hari ini dengan baik, simak baik-baik, catat baik-baik. Tuhan yang dipercayai namanya Abraham itu Tuhan yang bermakhluk. Amin. Amin. Karena pada waktu namanya Abraham itu tadi bicara dengan dengan Tuhan tadi, saya kira namanya ada wujudnya. Kira-kira wujudnya apa? Manusia. Hah? Manusia. Wujudnya manusia seperti namanya Abraham. Ikuti khotbah ini, kita lihat benar nggak Tuhan kita itu bermakhluk, berwujud, ya. Makanya saya memang dari awal dulu saya pelajari kitab suci ini dari tahun 2000 itu. Tahun 2000 saya pelajari, saya baca kitab suci ini dan sampai saya bicara ini kan sudah 218 kali. 218 kali dari Kejadian sampai Wahyu, dari tahun 2000 itu saya pelajari. Memang benar Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk dan tidak pernah sama dengan apa? Tuhannya bangsa-bangsa, ya. Tidak pernah ajaran manapun di kolong langit ini selain namanya ajaran Taurat itu, kalau Tuhannya bangsa-bangsa itu namanya dia hanya maha ada, tapi tidak tahu wujudnya kayak apa. Tapi kalau yang disembah namanya yang diimani oleh Abraham ini, dia bermakhluk, ya. Dia bermakhluk, gitu kan? Ya. Apakah dia bermakhluk itu ujuk-ujuk atau awalnya dia sudah beritahukan bahwa dia itu adalah bahwa manusia itu gambaran Tuhan atau Tuhan gambaran manusia? Sudah. Coba satu orang Kejadian supaya kita membedakan betul, ya. Kita membedakan benar yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini berbeda dengan Tuhannya bangsa-bangsa. Beda, sangat beda, ya. Dan tidak pernahlah agama manapun itu yang Tuhannya dia katanya yang menampakkan diri, yang bisa kelihatan, tidak pernah ada. Hanya Tuhannya namanya itu yang bisa menampakkan, tapi ada dasarnya. Dasarnya di mana? Mari kita baca kitab suci dari Kejadian 1 ayatnya 27. Baca. Maka Tuhan, atau dari 26 lah. Ya, Kejadian 1 ayatnya 26 sampai 27. berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ternyata benar. Jadi pada waktu namanya dia menampakkan dirinya kepada Abraham itu seperti juga Abraham.
pada waktu namanya bicara dengan Abraham itu, dia pakai tubuh kemuliaannya atau tubuh seperti Abraham? Seperti Abraham. Seperti namanya tubuhnya Abraham. Ya. Jadi bicara seperti manusia aja, gitu kan? Ya, jadi dia menampakkan dirinya. Jadi ada dasarnya. Dasarnya kita sudah dengar tadi kan dari Kejadian namanya 1 tadi itu ayatnya 27. Menciptakan manusia itu segambar serupanya Tuhan. Ya. Sebenarnya kita ini, makanya khotbah saya yang lalu itu, coba saja ini namanya perempuan tadi bernama Hawa ini tidak ikuti namanya apa, godaan namanya setan tadi, kita ini seperti Tuhan, ya, karena kita segambar serupanya Tuhan, ya loh? Coba kan, diciptakan kita ini segambar serupanya Tuhan. Nah pada waktu namanya menolak namanya perintah Tuhan tadi, mengabaikan namanya perintah Tuhan tadi, akhirnya apa? Manusia telanjang. Ya, jadi siapa saja yang sekarang itu yang menolak firman Tuhan atau menolak Taurat, itu secara rohani telanjang, namanya telanjang rohani, saudara. Ya. Jadi sudah dari Adam itu telanjang rohani, akhirnya Tuhan turun di bumi, ketemu namanya Abraham. Ya, bicara langsung dengan Abraham, ya. Ya. Jadi ini bukan mimpi. Kenapa saya bukan mimpi? Ikuti khotbah ini sampai tuntas, ya. Sehingga engkau punya pemahaman benar, sehingga engkau benar-benar membedakan Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini, ketiga tokoh besar ini berbeda. Ya. Dengannya Tuhannya bangsa-bangsa. Sangat berbeda, ya, sangat berbeda, dan tidak pernah ada Tuhannya bangsa-bangsa itu datang di bumi, turun di bumi, ketemu langsung manusia, nggak ada. Hanya satu-satunya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini, ya, yang benar-benar memperlihatkan wujudnya, ya, bahwa dia memang bermakhluk, ya, berwujud. Berdasarkan tadi namanya Kejadian 1 ayatnya 26-27. Ya. Jadi Abraham itu tahu, ya, pada waktu namanya menampakkan dirinya, dia tahu, ya, dia tahu bahwa yang menampakkan dirinya itu tidak lain tidak bukan, dia adalah apa? Tuhan pencipta alam sama semesta, ya. Jadi ikuti khotbah ini sampai tuntas, ya. Ya. Di mana sih taunya Abraham ini? Ya. Kalau kita baca, jadi dia tahu, ya. Pada sebenarnya dari awal ini Abraham tuh tahu ini sebenarnya yang bicara dengan dia ini, sekalipun mendengar suara, dia tahu itu adalah pencipta alam semesta, ya, bernama Yahweh, ya. Jadi Abraham itu tahu, ya, dan dia berikan hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada Abraham itu pada waktu pertama sekali Abraham pergilah ke tanah Kanaan, ya. Dan dia tidak tanya mana bekalnya, mau tinggal di mana. Dia nurut saja, dia ikuti saja perintahnya Tuhan. Akhirnya sampailah di tanah Kanaan. Disitulah dia menampakkan dirinya. Dia perlihatkan wujudnya, bahwa yang disembah namanya, yang dia yakinin itu benar-benar ada dan dia bermakhluk, bukan zat, ya, bukan hanya ya maha ada aja, bukan, dan benar-benar dia bermakhluk. Jadi dia perlihatkan wujudnya. Terus di mana bahwa Abraham itu dia tahu bahwa bahwa dia ini penciptaan semesta? Kalau kita baca namanya Kejadian 14 ayatnya 22, coba Kejadian 14 ayat 22. Kejadian 14 ayat 22. Ya. Jadi ini dicatat baik-baik, ya. Jadi yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk. Berbeda dengan Tuhannya bangsa-bangsa atau agamanya bangsa-bangsa, berbeda, ya. Nggak nyambung di situ. Jadi Abraham tahu bahwa yang berbincang-bincang dengan dia itu, dia adalah pencipta alam semesta. Kejadian 14 ayat 22 yang kencang. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Yahweh, Tuhan yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi.
Jadi aku bersumpah demi apa? Demi Yahweh, Tuhan yang Maha Tinggi. Demi Yahweh, Tuhan yang Maha Tinggi, pencipta alam semesta. Jadi dia tahu, yang berbincang-bincang sama dia, yang menampakkan dirinya itu, dia tahu bahwa itu namanya Yahweh menciptakan alam semesta. Manusia itu, apakah manusia dulu sudah mengenal nama Yahweh nggak? Kapan pertama sekali orang memanggil nama Yahweh? Kejadian 4, coba kejadian 4 ayatnya terakhir 26, kalau nggak salah, coba lihat ayat 26 nya sana. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. Mulai hari itu namanya mereka memanggil nama Yahweh. Jadi pencipta alam semesta itu mereka tahu dia bernama Yahweh. Amin. Amin. Hanya persoalannya sekarang, kitab yang kita pegang ini, yang dicetak lembaga kitab Indonesia ini sudah tidak ada nama Yahweh di sini. Jadi kitab yang kita pegang ini itu sudah dirobak semua. Jadi Yahweh itu kadang-kadang bernama Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang Allah huruf besar semua. Jadi banyak orang yang tidak mengenal Yahweh lagi, ya. Banyak, hampir sekian persen pendeta itu, hampir 99,9 tidak mengenal lagi. Karena kitab suci ini sudah dirobak, nama-nama itu berubah semuanya kan. Berarti kemarin orang kalau orang baca lembaga kitab Indonesia itu kan, di situ kan tidak ada tulisan Noah, ada tulisan apa? Nuh. Karena dirobak semua, nama-nama ini dirobak semua. Jadi banyak kali orang-orang, yaitu tadi Bapak yang kemarin itu dia bilang, yang Bapak sampaikan pemahaman Bapak itu banyak ayat-ayat yang menantang, ya. Saya pengen juga Bapak itu supaya dia tulis yang ayat berapa. Kalau dia gitu loh, ya. Ya, jadi kembali tadi kejadian 12 ini. Jadi Abraham itu tahu, ya, pencipta alam semesta ini bernama apa? Ya, Yahweh, saudara. Karena memang manusia itu sudah kenal nama Yahweh ini, ya. Tadi kan kita sudah dengar bersama namanya kejadian 4 ayat 26 tadi. Mulai dari itu, pada waktu itu mereka memanggil nama Yahweh, saudara. Jadi kalau ada orang-orang itu, jangan kita memanggil, sebut nama Yahweh, katanya itu namanya belajarlah, jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan orang Yahudi. Paling mereka bilang, orang Yahudi saja pun mereka tidak memanggilnya. Apakah orang Yahudi sudah benar? Kalau mereka benar, kenapa itu bait suci? Kenapa Yerusalem itu sampai kosong? Kalau kosong itu sudah dinubuatkan, ya. Makanya belajarlah kitab suci. Jangan ikut-ikutan. Marilah ikuti apa yang diperintahkan kitab suci di dalamnya. Itu yang paling penting, ya. Supaya kita mengenal Tuhan yang benar, ya. Supaya kita ini tidak tertipu, gitu loh, ya. Kalau kita belajar benar-benar dari kejadian Wahyu yang berurutan secara kontinu terus menerus gitu, kita tahu kok bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda loh dengan Tuhan bangsa-bangsa, ya. Karena sangat jelas tadi menampakkan dirinya, dan pada waktu dia menampakkan dirinya, jadi namanya Abraham tahu bahwa ini adalah namanya pencipta alam semesta. Makanya dia mengatakan tadi, ini kan berhadapan dengan siapa? Melkisedek, saudara. Karena Melkisedek itu namanya imam Tuhan, itu percaya loh, saudara. Makanya saya mengatakan di tanah Kanaan itu tanah yang diberkati. Ternyata Kanaan itu, sekalipun bapaknya namanya berdosa, tapi Kanaan itu, saudara, ya, diberkati. Coba kan, tanah Kanaan dibangun namanya bait suci di situ. Di situ suaranya Tuhan ada di situ. Ditukik kedua loh batu loh. Luar biasa loh, saudara, ya. Jadi mari kita pelajari kitab suci dengan benar, dengan baik, ya. Marilah kita pelajari. Pasti suatu saat nanti, ya, akan kita terima namanya upah, saudara, ya. Kalau kita mau aja, ya. Tapi kalau kita tetap berontak, ya, komentar-komentar yang tidak jelas, ya,
Kalau komentar itu ya komentari aja, yang pasal berapa, ayat berapa, kan gitu. Sehingga kita juga pun membalasnya juga enak, kan begitu loh ya. Itu namanya diskusi namanya. Jangan bilangnya itu kan pemahaman Bapak. Saya pemahaman bagaimana saya itu kok pakai pasal dan ayat. Memang Tuhan itu perintahkan manusia atau perintahkan ke bangsa Israel supaya melakukan apa yang diperintahkan tuh Tuhan. Nggak boleh namanya. Jadi ajaran di dalam isi kitab suci itu jangan ditafsir, ya. Makanya dia bilang jangan ditambahi, jangan dikurangi, pelajari saja apa yang diperintahkan Tuhan, ikuti saja, gitu loh, ya. Jangan membantah, jangan apalagi membangkang, ya. Dan memang sangat jelas di sini. Kita lihat lagi, kalau kita lihat, makanya saya mengatakan tadi, memang ini bukan mimpi, ini nyata. Bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini dia bermakhluk, ya, dia seperti manusia saja, gitu loh, ya, dia seperti manusia pada waktu bincang-bincang dengan Abraham itu, ya seperti manusia aja, gitu, dia tidak pakai tubuh kemuliaan. Kita lihat lagi di situ, kita pelajari lagi, namanya Kejadian 17 ayatnya 1, ayatnya 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Coba kan? Jadi di situ dia menampakkan dirinya, dia mengatakan bahwa akulah ini Tuhan yang Maha Kuasa. Coba. Jadi dia menampakkan dirinya, dia mengatakan bahwa akulah ini pencipta alam semesta. Ya. Jadi Abraham itu tahu loh saudara. Dia ulangi lagi di situ, dia menampakkan dirinya lagi. Ini nyata. Karena di situ ada perjanjian namanya Abraham dengan Tuhan saudara. Makanya ada kata sunat namanya Kejadian 17 ayat 22. Mari kita lihat bahwa benar-benar ini bukan mimpi, nyata. Ya. Bincang-bincang dengan Abraham ini ada wujudnya, benar wujudnya manusia, karena memang tadi menciptakan segambar serupanya manusia. Coba kita lihat ayatnya 22 di bawah, namanya Kejadian 17 ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Tuhan meninggalkan Abraham. Sesudah berbincang-bincang tadi, akhirnya apa? Tuhan naik kembali lagi ke atas. You know? Coba kan, ini bukan mimpi, ininya nyata. Ya. Jadi dia penampakan dirinya. Yang paling jelas lagi, kalau kita baca namanya Kejadian 18 ayatnya 1 sampai 4. Mari kita lihat lagi ini, wah ini luar biasa Tuhan yang disembah Abraham. Dia, kalau ada yang tidak mau namanya hukum Taurat, waduh orang paling rugi di dunia. Ya kan? Loh, Tauratlah yang mengajari kita loh saudara. Dicatat di dalam lalu saudara. Terus kalau ada orang bilang Taurat sudah tidak berlaku lagi, ini adalah kematian kekal ini saudara. Ini nggak gampang loh kalau ada yang mengajar-ngajar, karena memang itu tadi suruh tinggalkan Taurat. Nah kalau kita sudah tidak membaca Taurat, bagaimana kita mengenal Tuhan? Tapi kalau kita baca Kejadian sampai namanya Ulangan, kita tahu loh, Tuhan yang kita sembah ini, dialah Tuhan yang esa satu-satunya pencipta alam semesta, bernama Yahweh, ya. Jadi bernama Yahweh ya. Mari kita lihat lagi di situ, dia menampakkan dirinya lagi, ya, kepada namanya Abraham. Ini ketiga kalinya dia menampakkan dirinya. Namanya Kejadian 18 ayat 1 sampai ke 4. Perhatikan baik-baik di situ. Perhatikan baik-baik. Ada 3 orang. Jadi ada 3 orang ya. 3 orang. Jadi yang dilihat ini ada 3 orang di situ. Coba baca namanya Kejadian 18 ayat 1 sampai ke 4. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Coba kan,
Jadi ada berapa? Jadi kalau lo mau baca lengkap, karena ada 30 sekian pasal itu namanya Kejadian 18 ini, ya, baca. Jadi ada 3 orang. Nah ternyata 2 orang itu malah kita tahunya di mana. Makanya saya mengatakan kalau kita baca berurutan ini, ya. Jadi di situ disediakan makan dan mereka makan, amin. Ya. Dan memang betul-betul pada waktu ketemu Abraham itu dia seperti Abraham aja. Jadi Abraham dikira namanya kamu yang lewat, saudara-saudara. Ya. Ya, jadi dia panggil namanya Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya, baru dia sadar Abraham itu bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita baca langsung baca lengkap namanya Kejadian 18 gitu kan. Kita langsung saja kita lihat tadi kan ada 3 orang. Jadi 2 orang ini. Jadi ini pada waktu mereka mampir di Abraham ini, sebenarnya tujuannya mereka kemana? Sodom. Tujuannya awalnya mereka kemana? Sodom dan ke Sodom. Karena di Sodom di sana benar-benar kejahatan yang luar biasa, ya. Jadi sangat jahat di sana. Itu diutus ke tanah Kanaan sana itu, ya. Karena di Sodom itu sudah jahat sekali. Padahal di tanah Kanaan itu ada namanya apa? Melkisedek, saudara. Dia imam Tuhan, ya. Coba. Ya, mereka tidak pedulikan juga, saudara. Jadi manusia di tanah Kanaan itu makin dosa dan makin dosa. Akhirnya apa? Ya. Pergilah kedua malaikat ini ke Sodom. Ya. Kita tahu di mana. Coba baca namanya Kejadian 19 ayat 1. Ya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi ini kedua orang tadi ini ternyata dua orang itu malah malaikat. Satu itu tadi adalah Yahweh itu sendiri. Makanya saya mengatakan supaya tidak terlalu lama juga khotbah saya ini, baca lengkap namanya apa Kejadian 18 ini, ya. Bahwa yang satu itu adalah Yahweh itu sendiri, sedangkan kedua malaikat itu menuju ke Sodom, ya. Ya. Jadi sangat jelas di sini, malaikat sendiri pun juga seperti manusia biasa, tidak pakai namanya tubuh kemuliaannya, tidak, saudara. Ya. Dia tidak pakai tubuh kemuliaannya, ya. Jadi dia menampakkan dirinya kepada siapa lagi? Jadi ini saya mau beritahukannya, dia tidak menampakkan dirinya kepada Abraham saja. Dia menampakkan dirinya juga kepada anaknya Abraham bernama siapa? Ishak. Cucunya namanya siapa? Yakub, saudara, ya. Jadi benar-benar ini, makanya kalau hanya satu orang yang melihat tidak sah. Tapi kalau lebih dari satu itu adalah sah. Siapa lagi yang Tuhan menampakkan dirinya kepada siapa lagi? Kepada namanya Yitzhak. Coba satu baca namanya Kejadian 24 ayatnya 26 ayatnya 2. Lalu Yahweh menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mitsraim, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Ini kepada anaknya Abraham bernama Yitzhak, dia menampakkan dirinya lagi. Jadi Tuhan itu menampakkan dirinya berulang-ulang kali, ya. Jadi ingat baik-baik ya, supaya imanmu tidak nyasar, supaya imanmu teguh kokoh, ya, bahwa Tuhan yang kau sembah itu benar-benar dia bermakhluk, ya. Jadi dia menampakkan dirinya kepada siapa? Yitzhak. Kepada Yitzhak, ayat 24. Ayat 24. Lalu pada malam itu Yahweh menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Tuhan ayahmu, Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Coba lihat, saudara. Ya kan? Kalau ada yang mengajari engkau, Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ya kan? Sudah tinggalkan saja. Tidak pernah akan mengenal Tuhanmu. Ya kan? Pasti engkau nyasar, pasti engkau disesatkan, ya. Jadi dia menampakkan dirinya berulang-ulang kali, saudara. Tadi Abraham dia berulang-ulang kali, ke Ishak juga dia berulang-ulang kali, kepada Yakub. Apa yang Kejadian 35 ayatnya 9.
Ya. Jadi ketiga orang ini, dia menampakkan dirinya. Coba sekarang, apanya Kejadian 35 ayatnya 9. Setelah Yakob datang dari Paddan Aram, maka Tuhan menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Bahkan dia menampakkan dirinya. Jadi hampir sama ya, hampir sama ini tadi. Dia menampakkan dirinya pasti ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Ayat 13. Ya, sesudah tadi dia menampakkan ngobrol, akhirnya dia naik lagi seperti namanya zaman Abraham itu. Tadi Abraham Kejadian 17 ayat 22 kan sesudah bincang-bincangan Tuhan naik lagi. Coba ayat 13-nya di situ tadi Kejadian 35 ayatnya 13. Lalu naiklah Tuhan meninggalkan Yakob dari tempat ia berfirman kepadanya. Nah, sudah berbincang-bincang, sudah menampakkan dirinya tadi, akhirnya Tuhan naik sudah. Jadi berulang-ulang kali. Ya. Kalau ada mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, sudah tinggalkan saudara. Ingat baik-baiklah saudara ya. Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda namanya Tuhannya bangsa-bangsa. Ya. Berbeda. Ya. Coba kan? Ya. Mungkin ada orang ketahuan dia Tuhannya kok kayak manusia. Ya memang Tuhan kita itu memangnya bisa nggak seperti manusia? Bisa. Ya? Kenapa dia bisa? Maha kuasa. Karena dia maha kuasa, saudara. Ya? Karena dia maha kuasa. Jadi bayangkan aja, ini dia berulang-ulang kali dia menampakkan wujudnya. Ya? Supaya nanti Abraham, Ishak dan Yakub ini ceritakan kepada keturunannya. Ya? Ya. Pada keturunannya. Makanya kalau kita lihat, kita kembali tadi ayatnya Kejadian 18 19, Kejadian 18 ayat 19. Yang kencang ini, ya. Yang kencang. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Supaya namanya Abraham dipilih itu supaya diperintahkannya kepada keturunannya. Ya. Bahwa benar-benar Tuhan itu dia ada dan bermakhluk. Amin. Ya. Loh, ini sangat jelas loh saudara. Ini bukan mimpi, ini nyata. Ya. Makanya saya berulang-ulang kali, kalau ada yang mengajarkan engkau supaya engkau meninggalkan hukum Taurat, tinggalkan tempat ibadah itu, tinggalkan agama itu. Ya. Karena memang hukum Taurat itu kekal. Ya. Supaya perintahkan kepada keturunannya, supaya diperintahkan kepada keturunannya. Loh, ini kan tahunya dari namanya kitabnya Moses, saudara. Kalau tidak ditulis oleh Moses, kita tidak tahu Tuhan itu kayak apa. Ya. Kita ini hanya beriman, kita ini hanya percaya. Ya. Tapi yang membuktikan betul-betul pada waktu itu adalah namanya Abraham. Itu bukan karangannya, namanya Moses. Ya. Ini dicatat melalui hikmat-hikmat dari Tuhan. Dicatatlah namanya kelima kitab ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya. Makanya saya bilang Taurat itu simple. Gak ada yang berat-berat. Ya. Gak ada yang sulit-sulit. Kita mau nggak kita pelajari? Kalau kita pelajari dengan benar, Tuhan kita hanya satu-satunya Esa dan dia bermakhluk. Amin. Itulah iman. Ya. Iman melalui namanya pembacaan kitab suci. Tanpa lu pelajari kitab suci nggak kenalan Tuhan. Gitu? Akhirnya apa? Dari agama ini pindah lagi agama ini, dari agama ini pindah keliling-keliling, saudara. Ya, keliling karena itu tadi. Tapi kalau engkau pelajari namanya kitab Taurat, nggak bisa, saudara. Berbeda. Makanya juga Taurat itu berbeda dengan kitabnya bangsa-bangsa. Kalau Taurat ini kan dicatat namanya isi kitab Taurat atau keisi kedua batu ini di tengah semua orang. Gimana sih?
Didengar semua orang, bukan satu orang. Ya, jadi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya, nggak ada duanya, nggak ada tandingnya. Ya. Coba kita lihat lagi kan, zaman namanya kan Mose mencatatin. Makanya saya mengatakan memang orang-orang Kristen ini, yaitu tadi karena Kristen lah yang robah-robah isi kitab suci, dirobah namanya, nama-nama orang dirobah kan. Kebanyakan tokoh-tokoh yang besar itu, tokoh-tokoh yang terkenal itu robah semua namanya. Tapi yang kalau tidak terkenal, ya tetap namanya. Tapi kalau yang terkenal dirobah semua, saudara. Ya luar biasa, saya bilang gitu kan. Tapi Kristen itu tidak merasa jahat sih ya. Susah kan, akhirnya apa mereka komentar lah beginilah. Nanti dibilang saya kurang waras lah, segala macam lah. Nggak punya pengetahuan. Kalau punya pengetahuan itu ya gimana ya? Ya belajarlah kitab suci gitu lah. Sebelum lu ngomong tidak punya pengetahuan, belajar dulu. Sehingga kalau engkau komentari itu ya pakai pasal ini, ayat ini. Nah, kan kita bisa tanggapi kan begitu kan. Kita lihat kan, berjalanlah waktu dari namanya terakhir namanya Yakub ini. Apakah Israel lupa lagi nggak kira-kira Tuhan? Kira-kira lupa lagi nggak? Lupa. Tentunya pasti lupa lagi. Ya. Kalau dari Yakub itu kepada namanya zaman Mose berapa tahun? Berapa tahun? 330 tahun. 400 apa? 30 tahun. Jadi 400 tahun loh saudara. Bayangkan aja sekian loh saudara ya. Akhirnya mulai manusia apa? Dosa-dosa gitu loh. Karena keturunan Yakub ini mereka pergi namanya kemisraan saudara. Selama 430 tahun loh saudara ya. Coba. Jadi di sana pada waktu namanya dipakai Mose ini untuk mencatat namanya Taurat ini, itu tertulis di sana apa? Coba keluaran 3 ayatnya 14. Keluaran 3 ayat 14 yang kencang. Firman Tuhan kepada Mose, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Jadi kalau pendeta-pendeta atau orang Kristen yang sampai 100% mereka mandek di situ, macet. Jadi Kristen kalau ditanya, mau pendeta kayak sampai doktor-doktor sampai profesornya, pasti mereka bilang nama Tuhannya mereka namanya siapa? Akulah. Makanya saya bilang ini orang-orang oon. Tapi kalau kita belajar nama ayatnya 14, itu namanya Tuhan keberadaan Tuhan, ya. Karena sudah lupa lah paling tidak ini keturunan Abraham tadi ini sudah lupa sebenarnya ya, karena pada waktu itu kan tidak ada namanya apa pakai apa tertulis, ya. Pada waktu itu namanya apa Torah apa lisan namanya, ya. Jadi lisan ini otomatis pasti mereka sudah lupa. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada, ya. Jadi namanya ayatnya 14 ini itu namanya keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Rupa-rupanya entah bagaimana itu memang harus namanya tergenapi namanya apa nubuatan nabi. Jarang sekali pendeta itu mengatakan bahwa itu keberadaan Tuhan. Kalaupun ada itu bukan Kristen, tapi kalau Kristen 100% mereka bilang itu ayat 14 itu namanya Tuhannya akulah aku, saudara. Makanya saya bilang inilah orang-orang kelihatannya orang bodoh. Dia orang bodoh, dia macet di situ. Jadi pemahamannya dia sampai di situ. Dia nggak mau ke bawahnya. Padahal kalau kita lihat ke bawahnya, kalau orang-orang cerdas ya, seperti saya di depan saya ini yang lulusan orang-orang cerdas ini, pasti dia bilang 14 itu keberadaan Tuhan, dia ada gitu loh. Baru ayat 15-nya di bawah baru mengatakan apa? Namanya. Baru di bawah itu dia menyatakan namanya. Makanya ada kata selanjutnya. Yahweh itulah apa? Namanya. Elohim adalah namanya apa? Sebutannya atau
gelarnya. Kalau orang cerdas, tapi kalau sampai otaknya Pak Pendeta macet di situ, dia nggak mau 15-nya. Sedangkan 14-nya sangat jelas itu keberadaan Tuhan. Coba kita lihat, ya. Tadi kan namanya pesan kepada namanya Mose tadi, beritahukan kepada Israel bahwa Tuhan itu ada, ya. Ya, jadi Tuhan itu ada, ya, tetap ada. Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang tua. Kita lihat penyasarannya sekarang namanya Mose ini, ya. Mose penyasaran juga loh saudara. Akhirnya tadi dia bilangin bahwa Tuhan itu ada karena dia di situ kan dia tidak menampakkan dirinya, ya. Kayak apa? Tapi hikmat yang dia terima oleh Mose tadi kan dia mencatat dong, namanya Kejadian kan Mose yang mencatat kan begitu kan. Ternyata yang diketemu apa Abraham tadi maupun Ishak maupun Yakub itu seperti manusia biasa. Dia tidak pakai tubuh kemuliaan. Tapi apa? Jadi kelihatannya namanya Mose ini penyasaran juga, ya, bahwa Tuhan itu ada. Ya. Makanya dia bilang kan kalau memang ada, perlihatkan apa? Kegemilanganmu. Perlihatkan namanya tubuh kemuliaanmu, tubuhmu yang sesungguhnya. Ya. Kita lihat di sini. Coba satu orang Keluaran 33 ayatnya 18 sampai 23. Perhatikan di sini. Jadi tadi namanya diberitahukan kepada Mose, pergilah kepada bangsa Israel ini bahwa Tuhan itu ada. Jadi namanya ayat 14 ya, itu bukan namanya, tapi itu namanya keberadaan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu ada, ya. Jadi Mose juga pun penyasaran. Makanya dia bilang perlihatkan namanya apa? Kegemilangan. Baca namanya Keluaran 33 ayatnya 18 sampai 23. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Yahweh di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Yahweh, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Coba kan, akhirnya tadi dia penyasaran tadi. Mose beritahukan kepada namanya orang Israel bahwa aku ada. Jadi Mose penyasaran, perlihatkanlah namanya kemuliaan. Artinya tubuh kemuliaan. Makanya dia bilang kalau berhadapan muka nggak bisa Mose. Tapi nanti aku putar belakang, lihat namanya belakangku. Waktu lihat belakangnya, lihat belakang sapi, kambing atau domba, atau belakangnya apa? Manusia. Seperti manusia. Karena itu tadi Kejadian 1 ayatnya 26-27 saudara. Jelas di situ tadi namanya Keluaran 3 ayat 14 tadi bahwa Tuhan itu ada, ya. Dan dia penyasaran tadi perlihatkan namanya akhirnya dia penuhi permintaan Mose. Amin. Jadi Tuhan kita sangat jelas, ya. Berbedalah namanya Tuhan bangsa-bangsa, ya. Itu imanmu, ya. Jadi jangan jelas bahwa Tuhannya bangsa-bangsa dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub berbeda, sangat berbeda. Amin. Amin. Ya. Kita lihat lagi, ya, bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya, gak ada yang lain. Ini Mose ini hanya mencatat, saudara. Makanya mengatakan kalau ada orang mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku, ini benar-benar luar biasa. Ini namanya manusia yang sudah terkutuk, ya. Jadi kata-kata itu, saudara, itu sudah terkutuk, ya. Makanya mereka kebanyakan pendeta-pendeta itu mati nggak karu-karuan, saudara, ya. Ada yang mati karena celaka, ada yang mati karena penyakit, kan begitu kan? Coba kan. Jadi mereka samakan. Jadi Tuhannya
bangsa-bangsa dengan Tuhannya sama aja, hanya jalannya berbeda. Ya, saya tegaskan, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub yang dicatat oleh namanya hukum Taurat berbeda dengan Tuhannya bangsa-bangsa. Amin. Amin. Pegang dulu itu, pegang baik-baik, ya. Jangan dilepasin, ya. Terus Tuhan kita juga Dia Esa, ya. Ini dicatat loh namanya Taurat ini, saudara. Ya. Makanya perlu sekali kita pelajari namanya hukum Taurat. Satu orang, baca namanya Ulangan 4 ayatnya 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Yahweh-lah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Dia. Yahweh-lah Tuhan, tidak ada yang lain. Ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh-lah Tuhan, yang di langit di atas dan di bawah, tidak ada yang lain. Coba kan? Jadi diulang-ulang di situ. Yahweh-lah di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Amin. Amin. Ini harus jelas imannya, ya. Supaya imanmu teguh kokoh, pelajari namanya kitab Taurat, ya. Coba, Taurat itu baik nggak? Baik. Luar biasa baiknya, ya. Jadi Tuhan itu, Tuhanmu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain, saudara. Ya. Ini sangat jelas dicatat oleh orang Mose ini. Ya. Makanya coba kita lihat nanti, ya, kalau kita baca namanya Yohanan, nanti Yohanan bilang, saya sudah ditulis oleh Mose. Tentang aku sudah ditulis oleh Mose. Ini yang dicatat oleh Mose. Coba kita lihat lagi Ulangan 6 ayatnya 4, ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah ya orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Coba. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan kita. Yahweh itu namanya satu, tidak ada yang lain. Seperti tadi kan kita sudah dengar bersama tadi namanya Ulangan 4 ayatnya 39. Yahweh lah di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Pegang ini baik-baik, ya. Pegang baik-baik. Jangan terkecoh loh, saudara, ya. Ada Tuhannya lebih daripada satu loh, saudara. Tuhan kita Esa, ya. Ini dicatat, ya. Ini Mosesnya mencatat loh, saudara. Ya, dia tidak tambah, dia tidak lebihin. Makanya coba kita lihat lagi. Ada lagi yang punya hikmat, yang luar biasa, yang punya hikmat ini. Makanya saya memperhatikan baik-baik, ya, pelajari kitab suci dengan baik, dengan benar. Khususnya namanya hukum Taurat ini harus betul-betul kau pelajari, ya. Makanya saya ini kan sudah 218. Sebentar lagi kan mungkin minggu depan sudah 219, ya. Tahun ini mungkin minggu depan saya sudah 2 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Saya pelajari kitab suci ini, ya. Pelajari kitab Taurat ini dengan benar, dengan baik, ya. Kalau benar-benar kau imanin, pasti engkau selamat. Yakin kau selamat. Mungkin kamu diolok-olok, ya. Ya, mungkin dibenci. Ya. Tapi jangan kendor imanmu. Seperti namanya seorang perempuan Rahab, ya. Rahab itu perempuan baik-baik atau orang pelacur? Hah? Pelacur. Hah? Pelacur. Dia seorang pelacur. Rahab ini luar biasa, saudara. Rahab itu orang Israel atau orang Kanaan? Orang Kanaan. Orang Kanaan, saudara. Tapi dia luar biasa. Dia tahu Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda dengan Tuhannya dia. Kita lihat di situ. Namanya Yosua bin Nun 2 ayatnya 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Yahweh Tuhanmu ialah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Cobalah, saudara. Ini seorang pelacur. Tuhanmu di langit, di atas langit, di bumi. Bumi tidak ada lain. Ayo. Mau ikutin ajaran Pak Pendeta? Ya, yang Tuhannya lebih daripada satu? Atau Tuhanmu Esa tadi?
Tuhanmu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Amin. Amin. Jadi Tuhan itu berbeda. Belajar kitab suci yang baik dan benar, ya. Ya, Taurat itu segala-galanya. Taurat itu menghidupkan. Ya. Kebenaran itu berasal, namanya hukum Taurat. Coba kan, jangan ikut-ikutan ajaran Kristen ini, nggak jelas. Kristen juga nggak tahu itu dari mana gitu loh. Ya, ada agama Kristen, kita cari-cari di dalamnya juga tidak ketemu gitu loh. Namanya agama Kristen tidak pernah ketemu. Ada memang kata Kristen, tapi kan itu tudingan, dituding-tuding gitu loh. Ya, bahwa mereka itu adalah sekte-sekte Kristen lah, sekte-sekte Nasrani lah kan gitu kan. Mereka bantah semua kok itu. Ya. Mereka bantah. Ya, semua rasul-rasul itu tahu bahwa Tuhan mereka Esa, nggak ada yang lain. Nggak ada loh saudara ya. Ya, jadi Tuhannya orang Israel, makanya orang Israel itu sangat eksklusif. Ya. Pokoknya orang Israel lihat kita ini dianggap bangsa binatang, ya toh? Mereka sangat eksklusif loh saudara ya. Ya. Karena mereka bedakan dengan Tuhannya bangsa-bangsa. Tuhannya mereka sampai sekarang ini dia tetap namanya Esa. Hanya persoalan sekarang ya, dari namanya bikin agama baru namanya agama Yahudi itu namanya Yahweh ini kan sudah diganti namanya Adonai Hashem. Ya. Makanya saya bilang lebih parah lagi namanya Kristen ini Yahweh jadi Tuhan lu besar semua, kadang-kadang Allah lu besar. Gimana lu mengenal Tuhan? Ya. Bagaimana lu mengenal Tuhan kalau lu jemaatmu lu ajarin bahwa Taurat sudah tidak berlaku lagi? Ya orang gak akan mau baca sudah kan, dengan tidak membaca kan tidak mengenal Tuhan lagi. Ya. Akhirnya apa? Gampang ditipu. Ya. Coba kan? Gampang ditipu. Coba kalau kita lihat, saya ini katanya sudah dicatat oleh Mose, ya. Coba satu orang baca yang kencang, namanya Yohanan 5 ayatnya 46 47. Ya, Yohanan 5 ayatnya 46 sampai 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Mose, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi itu sangat jelas. Itu dia adalah Yahweh sendiri. Ya. Saya sudah dicatat oleh Mose. Bagaimana Abraham bicara dengan Tuhan Yahweh dicatat oleh Mose, kan begitu kan? Ya. Bagaimana namanya Mose itu memperlihatkan kemuliaannya dicatat juga oleh Mose. Saya ini sudah dicatat oleh Mose, ya. Pada waktu dia jadi manusia, Yahweh itu menjadi manusia, saya sudah dicatat oleh Mose. Amin. Amen. Jadi ini sangat jelas, ya. Kenapa sih orang-orang Kristen itu tidak mengenal lagi siapa sih yang jadi manusia 2000 tahun yang lalu? Karena mereka tidak mau namanya membaca namanya kitabnya Mose maupun kitab para nabi. Karena Nabi lah yang menubuatkan Tuhan nanti akan jadi manusia. Amin. Kalau engkau baca kitabnya Mose, kitabnya para nabi itu jelaslah yang jadi manusia itu adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Amin. Sangat jelas. Hanya persoalan sekarang tidak ada yang mau. Jangankan jemaatnya, Pak pendetanya sendiri pun tidak mau namanya mempelajari namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Akhirnya apa? Dia sibuklah namanya kitab bapak gerejanya yang dari Eropa. Akhirnya nggak nyambung, sudah. Akhirnya Tuhannya lebih daripada satu, saudara. Ya kan? Coba kan? Nah, sudah lebih dari satu lagi, sudah namanya ganti sana, ganti sini semua. Tuh gimana mau mengenal ya? Kan kasihan lah ini orang-orang Kristen ini kan gitu kan, coba kan? Padahal sangat jelas, saya sudah dicatat oleh Mose gitu kan, sudah dicatat oleh nabi-nabi gitu kan. Jadi Mose itu mencatat bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub berbeda dengan Tuhannya bangsa-bangsa. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dia adalah Esa, tidak ada yang lain.
Ya. Ini sangat jelas. Ya. Jadi Taurat itu jelas, Tuhan hanya satu-satunya Esa, tidak ada lain. Ya. Ini dipegang mati-matian. Terus bagaimana namanya nubuatan-nubuatan nabi-nabi? Nabi siapa yang paling menubuatkan bahwa Yahweh akan jadi manusia? Nabi siapa? Yesaya. Nabi siapa? Yesaya. Nah, tadi kan dia bilang kan, saya sudah ditatat oleh Mose. Ya. Mari kita lihat. Yesaya yang paling menubuatkan Yahweh nanti akan jadi manusia. Ya. Dicatat oleh namanya Nabi Yesaya ini. Ya. Ya, Nabi Yesaya zaman raja siapa? Raja Usia. Sampai kepada raja siapa? Raja Hizkia. Ya. Jadi berapa raja ini dari nabi ini? Nabi Yesaya ini luar biasa. Ini Nabi Yesaya ini nabi besar. Dicatat masalahnya namanya Hamasia ini. Hamasia adalah Yahweh itu sendiri. Kalau kita baca lengkap kitab suci ini, khususnya namanya nubuatan-nubuatan namanya Yesaya. Coba satu orang, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Yahweh sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi sangat jelas di sini. Yesaya mencatat sebelum kita Yesaya supaya lebih bukan hanya namanya Abraham tadi yang melihat Tuhan. Dia menampakkan dirinya yang melihat Tuhan, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakob, ya. Termasuk juga Mose tadi melihat Tuhan. Mari kita lihat nabi-nabi yang pernah melihat Tuhan. Siapa yang pernah melihat Tuhan selain namanya Abraham, Ishak dan Yakob? Mose? Yesaya coba. Yesaya 6 ayatnya 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Yahweh semesta alam. Jadi dia melihat namanya Yesaya ini melihat namanya apa? Tuhan ya, Yahweh saudara ya. Jadi sangat jelas di sini. Selain namanya yang melihat Tuhan tadi ada namanya Abraham. Abraham kan langsung menampakkan diri, langsung bicara langsung itu tadi kepada Ishak maupun Yakob, ya, kepada namanya Mose. Tapi ada nabi lain lagi ini, ya. Sesudah nabi-nabi tadi yang kita sebutkan di atas tadi, ini zaman raja-raja itu, zaman Raja Usia itu ada namanya Nabi Yesaya ini. Dia melihat Tuhan, ya. Siapa lagi yang melihat Tuhan? Adalah Amos pasal 7 ayat 7. Ini dia melihat juga, ya. Ya, supaya benar-benar kita punya iman yang benar bahwa Tuhan kita itu yang kita sembah itu berbeda dengan Tuhannya bangsa. Ini kita pegang baik-baik dulu ini, ya. Ya, kita pegang baik-baik, ya, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakob ini yang ditatat oleh namanya kitab Taurat ini. Amos 7 ayat 7. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Jadi Amos juga sendiri pun yang melihat tuh Tuhan. Amos 9 ayat 1. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka dapat meluputkan diri. Jadi ini ada nabi-nabi selain tadi Mose, namanya Abraham, Ishak dan Yakob. Nabi lain juga melihat Tuhan, ya, termasuk juga Mika. Ya. Jadi kalau kita baca 1 Raja-Raja 22 ayatnya 19 di sana, ini kan ini zaman Raja Ahab ini. Ya. Jadi Raja Ahab ini kan raja jahat, benar-benar jahat ini. Akhirnya di depan Ahab itu dia mengatakan bahwa dia melihat Tuhan, ya. Kita lihat di situ 1 Raja-Raja
22 ayatnya 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Yahweh, aku telah melihat Yahweh sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Coba dilihat ini Tuhan. Ya. Jadi Tuhan kita tuh bisa dilihat. Bisa dilihat bicara langsung kepada nabi-nabinya, iya. Dicatat. Ya. Dicatatlah namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Ya. Ya, jadi sebelum pun menjadi manusia dan lama di bumi dia jadi manusia sampai umur 30 tahun ini sudah dinubuatkan juga. Ya. Selain tadi namanya Yesaya tadi melihat Tuhan tadi, Yesaya juga lah menubuatkan. Kalau kita baca tadi namanya Yesaya 7 ayatnya 14, ya. Ya, jadi dicatat di situ, ya, supaya manusia percaya betul-betul, ya, bahwa Tuhan kita itu bermakhluk, dia Tuhan kita itu ada, beda dengan Tuhannya bangsa-bangsa. Ya. Ya. Dan juga kitab Taurat itu beda dengan kitabnya bangsa-bangsa. Yakin itu beda. Ya. Jadi Taurat itu betul-betul namanya kekal. Ya. Mencatat namanya Taurat itu mencatat bagaimana Tuhan bicara kepada manusia. Baca namanya tadi namanya Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Coba dia menamakan namanya Iman. Kalau kita hanya baca di situ, seolah-olah ini bukan Tuhan. Pun juga dicatat, ada catatan kakinya di mana? Di Matius 1 ayatnya 23. Ayatnya 23. Jadi di situ namanya Matitya atau Matius, ya. Jadi nama aslinya Matitya, ya. Ini Kristen kan suka ganti nama-nama orang gitu loh, yang sudah mati kok diganti, ya. Ya, itulah kejahatan namanya orang Kristen ini, ya. Dan tidak ada yang berani buka, ya. Dan pendeta-pendeta pun juga tidak pernah buka itu. Kalau dia buka lama-lama nanti tempat ibadahnya sepi, ya. Akhirnya dia tidak bisa makan lagi. Karena memang tidak punya pengetahuan apa-apa pendeta-pendeta itu, ya. Jadi dicatat di situ, saudara. Kalau kita baca hanya di Yesaya namanya 7 ayat 14 tadi, kita tidak tahu siapa ini. Nah, kalau kita baca lengkap nanti Yesaya ini, kalau kita baca Yesaya 9 ayatnya 6. Nah, dijelaskan di situ ternyata bayi ini dia adalah Bapa yang kekal, ya. Bapa yang kekal itu siapa? Namanya Yahweh namanya. Baca namanya Yesaya 9 ayatnya 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Coba, dialah Tuhan, Raja damai, Bapa yang kekal, Tuhan yang kekal. Siapa Tuhan yang kekal? Siapa? Yahweh. Yahweh. Dia adalah Yahweh. Ini petunjuk ada. Ya. Bapa yang kekal. Bapaknya Israel itu namanya siapa? Yahweh. Ya. Mereka mengatakan Bapa itu mereka mengangkat sendiri, mereka jadi anak Tuhan, atau Tuhan Yahweh mengangkat Israel jadi anaknya. Tuhan. Sehingga orang Israel itu menyebut Tuhan Yahweh itu bapaknya. Siapa yang mengangkat? Tuhan. Orang Israel sendiri mengaku-ngakunya mereka anak Tuhan, atau Tuhan sendiri yang mengangkat namanya Israel sebagai anaknya? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mengangkat. Jadi Tuhan sendiri yang mengangkat. Kalau kita baca namanya apa? Keluaran berapa? 4 ayatnya 22. Ayo baca. Supaya orang itu jangan bilang orang kata saya anak Tuhan, tapi Taurat lu buang, gimana sih? Baca namanya Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel adalah anak sulungnya. Dia adalah pewaris. Kalau kita cinta akan Tauratnya, makanya kita anak yang nomor berapa? 2. Anak nomor 2, 3 dan selanjutnya, saudara. Israel itu anak tunggal. Dia adalah pewaris. Coba, ya. Makanya Taurat itu diberikan kepada apa? Ke Israel.
Ya, jadi orang Israel tidak seperti orang Kristen bilang, saya anak Tuhan, tapi dia suruh tinggalkan hukum Taurat. Coba kan? Nah, dia tidak menguduskan hari Sabatnya. Ya, dia tidak merayakan namanya pondok daunnya. Coba kan? Pondok daun itu penting nggak? Hah? Kenapa penting? Hari raya pondok daun itu penting nggak? Sangat. Kenapa penting? Perintah Tuhan. Karena mereka ada di padang pasir selama 40 tahun. Dicatatlah di situ. Makanya dikasih warning. Itu sana kalau engkau baca namanya Zakaria 14 sana. Kalau orang tidak merayakan pondok daun akan dihukum. Ya. Kalau namanya Zakaria 14 sana itu sudah akhir zaman, saudara. Ya. Jadi namanya Sukot itu namanya hari raya, namanya abadi. Gitu? Bagaimana lu jadi anak Tuhan kalau kau sudah tinggalkan semua perintah Tuhan, tidak kenal Tuhan lah. Bagaimana engkau mengenal Tuhan kalau engkau mengajari jemaatmu Taurat sudah tidak berlaku lagi? Gimana? Pasti tidak mengenal. Ya? Tapi kalau engkau benar-benar kembali kepada hukum Taurat, makanya Tuhan akan berikan hikmat sehingga engkau suka sekali namanya apa? Membaca kitab suci. Dengan engkau membaca kitab suci, maka engkau tahu ya bahwa yang lahir dari seorang perawan tadi, dia adalah Bapa Tuhan yang Raja damai. Amin. Amin. Ya. Selanjutnya lagi, ya, jadi dinubuatkan ini bahwa Yahweh yang jadi manusia. Kita lihat lagi di sini. Ini dicatat oleh nabi-nabi Yesaya ini. Yesaya 41. Ya. Jadi ini supaya Tuhan yang kau sembah ini Tuhan yang bermakhluk, satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Jangan gugur imanmu. Percayalah itu, peganglah baik-baik itu. Ya. Taurat itu segala-galanya. Ya. Pasti engkau selamat ya. Yakin engkau selamat ya. Ya, coba Yesaya 41. Jadi Yesaya ini supaya jelas nanti bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi ini menjadi anak manusia tadi ini. Ya kita baca namanya nubuatan-nubuatan nabi-nabi ini. Nah, Mose tadi kan kita sudah dengar bersama. Ini namanya catatan. Jadi Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya ini? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Yahweh yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Aku dia juga. Nanti yang jadi manusia, yang membangkitkan orang mati, yang orang buta melihat, ya aku juga lah. Ini dicatat, saudara. Makanya saya mengatakan kalau baca kitab suci itu, kalau baca Yesaya, baca lengkap namanya Yesaya. Yesaya itu hanya 66 pasal. Ya. Saya berulang-ulang kali mengatakan kalau baca namanya Yesaya 66 pasal, Yeremia itu 52 pasal, Yehezkiel itu 48 pasal. Baca ini jangan diputus-putus. Kalau engkau tidak putus itu pasti engkau tahu. Dan tidak pernah akan berani mengatakan oh Taurat itu sudah tidak relevan lagi, tidak zaman lagi. Tidak akan berani. Ya? Tidak akan berani. Ya? Tapi kalau engkau memaksa terus orang, lo akan mati nanti. Lo dihukum 2 kali lipat beratnya. You know? Kalau dilemparkan ke neraka yang paling panas loh, saudara ya. Saya kasih tahu baik-baik. Ini ada peringatan-peringatan. Kalau kau baca namanya Yakub 3 sana tuh, itu guru salah, nanti akan dihukum 2 kali lipat, lebih berat. Ya? Lebih berat loh, saudara. Ya? Ini pendeta-pendeta ini. Ya, yang mengajak orang meninggalkan Taurat, ini hukumannya nanti mereka tidak ringan loh, ini sangat berat sekali loh ini. Lanjut lagi kita lihat lagi ini yang paling tidak boleh bantah ini. Jadi sudah dinubuatkan Yesaya ini bahwa memang Tuhan yang disembah Abraham bisa bermakhluk itu, dan tadi pun sudah kita dengar bersama dia bincang langsung, ngomong langsung seperti manusia biasa aja gitu kan. Yesaya dicatat loh saya. Yesaya 43 ayatnya 10 sampai 13. Yang kencang juga supaya di luar sana mencatat ini dinubuatkan bagaimana Yahweh nanti jadi manusia yang menyaksikan itu terman layang-layang ini.
Yang menyaksikan itu bukan namanya orang Yunani, bukan orang Roma, tapi orang Israel sendiri. Ya, ini dinubuatkan oleh namanya Yesaya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Yahweh, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan akulah Tuhan. Coba, kamulah nanti ini kan bicara kepada Israel. Jadi Israel lah nanti yang menyaksikan bahwa Dia adalah Yahweh. Apa yang mereka saksikan pada waktu itu? Halo, apa yang mereka saksikan? Pada waktu membangkitkan orang mati, orang buta melihat orang lumpuh berjalan, saudara. Bahwa Dia adalah Yahweh itu sendiri. Ini sudah dinubuatkan namanya apa? Yesaya. Aku tetap di Dia, gitu kan, bahwa yang jadi manusia nanti, yang bikin mujizat yang luar biasa, aku juga. Ini nubuatan Yesaya, saudara. Jadi sangat jelas. Jadi sebelum dia jadi manusia itu sudah dicatat oleh Mose maupun nabi-nabi. Amin. Ya. Kita lanjut lagi supaya kita percaya betul-betul Tuhan kita yang kita sembah ini Dia bermakhluk, ya, dan benar-benar Dia adalah Tuhan itu. Waktu Dia jadi manusia pun itu disaksikan oleh orang-orang Israel sendiri dan nelayan itu. Ini kan sudah dinubuatkan oleh namanya Yesaya ini. Sudah dicatat oleh Yesaya. Yesaya 46. Ya. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel. Yahweh semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripadaku. Coba bayangkan ayat 6 mengatakan, akulah yang awal, akulah yang akhir, tidak ada yang lah. Coba kan? Jadi kalau Pak Pendeta itu nggak masuk di otaknya di sini, macet dia. Sangat jelas di situ, akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akulah yang Aku jugalah dulu yang menampakkan dirinya kepada Abraham, aku juga yang menampakkan dirinya kepada apa? Nelayan. Amin. Ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Tuhan selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Coba kan, kamulah saksi-saksiku. Sudah diberitakan dari awal, sudah dicatat oleh Mose. Ini kan kepada siapa? Kepada Yahweh sendiri yang lahir dari apa? Rahimnya Miriam. Amin. Bahwa yang lahir dari Miriam itu adalah namanya Tuhan Yahweh sendiri. Kira-kira bisa nggak Tuhan lahir dari rahimnya Miriam? Bisa nggak? Bisa. Kenapa dia bisa? Maha kuasa. Karena Dia maha kuasa. Kembali lagi ayat 24. Ayat 24. Tadi Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Akulah Yahweh yang menciptakan langit. Tidak ada yang mendampingi aku. Tidak ada yang lain. Akulah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Amin. Apa kurang jelas lagi enggak? Ini sangat jelas. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Akulah pencipta alam semesta. Akulah Yahweh yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang mendampingi aku. Aku sendiri yang menciptakan. Akulah satu-satunya. Akulah Tuhan di langit, di atas langit. Akulah Tuhan di bumi, di bawah bumi. Tidak ada yang lain. Amin. Ini kita harus belajar yang benar, ya. Yesaya 45 ayatnya 5 sampai 8. Yesaya 45 supaya lengkap ini nubuatan sebelum dia jadi manusia ini sudah dinubuatkan ini, ya. Yesaya 45 ayatnya 5 sampai 8. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Tuhan. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku.
supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Yahweh yang membuat semuanya itu. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Yahweh yang menciptakan semuanya ini. Coba akulah Yahweh, tidak ada yang lain. 11-12. Beginilah firman Yahweh yang Maha Kudus, Tuhan dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai apa yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Coba kan, dia berulang-ulang sekali, saudara, bahwa akulah Yahweh menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang lain. Berulang-ulang, ya, ya coba. Kurang apa lagi? Ya. Pantasan saya bilang, kenapa sih orang-orang Kristen tidak mengenal Tuhan? Karena tidak dilarang, sudah didoktrin. 400 tahun yang lalu baru agama ini dari Eropa masuk sini, sudah dibilang Taurat sudah tidak berlaku lagi, ya. Jadi orang tidak mau belajar lagi Taurat, ya. Jangankan namanya Taurat, belajar 4 penginjil saja pun tidak pernah dibaca. Jadi orang Kristen itu yang penting dia pergi hari Minggu, sampai di sana dia tidur-tidur, dia ngangak doang, saudara. Akhirnya kalau kita khotbah begini, mulailah dia nyeletuk, dia itu kurang apa? Udah nggak normal lagi, udah gila. Yesua sendiri pun mereka bilangnya gila. Ayat 18 tadi, Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Yahweh yang menciptakan langit, dialah Tuhan yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Akulah pencipta alam semesta, tidak ada yang lain. Diulang-ulang di situ, saudara. Kalau orang baca ini, saudara, nggak mungkin Tuhanmu lebih daripada satu. Nggak mungkin kamu punya Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nggak mungkin, saudara, nggak ada. Tuhanmu hanya satu-satu. Pencipta alam semesta, dia adalah siapa tadi? Pencipta alam semesta namanya siapa? Tadi kan kita sudah baca namanya Kejadian apa? 14 ayat 22 tadi kan. Dia tahu pencipta alam semesta itu satu-satunya, nggak ada yang lain. Ayatnya 21 sampai 22. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Yahweh, tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan selain daripada aku, Tuhan yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jangan jelas di situ, akulah juru selamat. Nggak ada juru selamat lain. Akulah satu-satunya Yahweh yang jadi juru selamat. Ini sudah dinubuatkan sebelum menjadi manusia, sebelum lahir dari namanya rahminya Miriam tadi sudah dinubuatkan. Amin. Ini sangat jelas, ya. Kalau sampai hari ini pun juga orang tidak memahami juga yang saya sampaikan ini, memang sudah ditentukan mati namanya, ya. Kalau orang tidak memahami lagi, tetap namanya Tuhannya dia 3. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Saya mengatakan ini ajaran-ajaran ini saya tidak tahu dari mana gitu kan, ya. Coba kan dengan namanya Injil Yohanan pasal pertama itu yang mereka gadang sana, gadang sini, angkat sana, angkat sini. Coba kan mereka itu bahwa namanya Injil pasal pertama ini sudah diperkosa habis di situ kan. Coba kan, nah, sudah diperkosa habis itu. Akhirnya apa? Orang nggak mau lagi kan mendengar tahu. Kebanyakan sekarang orang mendengar Taurat sekarang ini panas kupingnya, ya. Karena itu tadi karena sudah didoktrin namanya pendeta-pendeta ini, pendeta dari Yunani maupun Roma ini sudah didoktrin, sudah dipindahkan ke Indonesia kan. Indonesia ini kan terbatas, saudara, ya. Makanya saya bilang orang Indonesia itu, saudara, memang malas membaca. Bukan bodoh sebenarnya orang Indonesia itu. Sebenarnya orang Indonesia pintar. Hanya mereka itu malas belajar, malas baca kitab suci, ya. Makanya Rocky Gerung bilang itu orang-orang dungu. Kalau Rocky bilang orang dungu,
Rocky itu nggak ada namanya ijazahnya dia, nggak penting katanya ijazah itu, nggak penting katanya. Makanya dianggapin di depannya dia, Rocky itu dianggapin orang-orang dungu dan orang-orang bodoh. Ya benar begitu, ya. Ini fakta loh, saudara. Orang Indonesia itu hanya teriak-teriak gitu loh, marah-marah. Tapi dia tidak simak dulu apa yang kita sampaikan, kan begitu kan? Ya dipelajari lah kan gitu. Pelajari nanti tanggapin juga ya pakai pasal dan ayat kan itu kan baik. Coba kan? Pemahaman Bapak banyak ayat-ayat menantang. Yang menantang itu bukan dari Tuhan, ya. Itulah namanya tangan-tangan jahil, tangan-tangan pembohong. Yang Yeremia itu kan sudah dinubuatkan saja, Yeremia 8 ayat 8 itu kan. Pena-pena palsu, penulis-penulis palsu itu, pembohong-pembohong sudah dinubuatkan, gitu loh kan. Bahwa nanti yang merubah hukum itu sudah dinubuatkan juga. Makanya saya berulang-ulang kali, ya bacalah Daniel 7, bacalah Daniel 8, ya, supaya engkau punya pemahaman. Baru engkau sadar yang merubah hukum ini dari Eropa. Yang merubah waktu itu dari Eropa. Nipu-nipunya juga dari Eropa. Nipu-nipu loh saudara ya. Jadi agama-agama ini kan dari sana nipu-nipu gitu loh kan. Coba kan, akhirnya banyak ketipu. Coba kalau ibu anak gitu kan, Evan ditipu, kagak mau dia. Gak mau loh saudara. Kenapa dia gak mau? Karena dia pelajari kitab suci yang baik. Ya. Dia pelajari dengan rendah hati. Ya. Dia tidak ikut-ikutan gitu kan. Jadi sangat jelas di sini bahwa Tuhan itu tidak ada yang lain. You know? Sudah dicatatlah oleh nabi-nabi, sudah dicatatlah, sudah ditulis nabi-nabi, sudah ditulis oleh Mose gitu kan. Makanya coba kan, pada waktu dia di bumi ini, ya, apakah pada waktu dia lahir dari rahimnya Miriam tadi dia bersinar-sinar nggak? Atau dia lahir manusia biasa aja? Seperti manusia biasa aja. Waktu keluar dari rahimnya Miriam ini, ya manusia biasa sajalah kan gitu kan. Kan sama aja tadi waktu ketemu dengan Abraham tadi kan. Ya manusia biasa aja, tidak ada yang istimewa gitu, nggak ada. Pakaian seperti namanya Abraham gitu kan. Ya makan aja, nggak ada lah kan gitu. Makanya dia bilang Tuhan. Tapi kalau selanjutnya dia bilang namanya Tuhan gitu kan. Dia sadar kan bahwa oh ini bukan manusia biasa kan gitu. Dia sadar namanya Abraham ini. Nah begitu juga lah pada waktu dia jadi manusia. Apakah pada waktu dia jadi manusia itu selama umurnya 30 tahun diperlihatkan nggak namanya tubuh kemuliaannya seperti yang dia minta oleh Mose? Diperlihatkan nggak? Diperlihatkan. Coba lihat baca namanya Matitia 17 ayatnya 1 sampai ke 2. Matitia sampai 3 lah, ayat 3. 6 hari kemudian Yosua membawa Kepa, Yakob dan Yohanan saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yosua berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Mose dan Elia sedang berbicara dengan dia. Coba kan, akhirnya apa? Dia tiba-tiba apa? Berubah apa? Berubah rupa saudara. Makanya kalau kau baca namanya 1 Korintus 15 sana, ada namanya tubuh apa alamiah, ada nama tubuh rohani saudara. Nah diperlihatkan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun di bumi itu saudara. Ya, coba kan. Kalau kita baca namanya Yohanan 3 ayat 13. Yohanan 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ya, dia turun dari sorga menjadi apa? Anak manusia. Pada waktu jadi anak manusia tadi, akhirnya dia perlihatkan namanya tubuh tubuh aslinya. Amin. Akhirnya dia bersinar-sinar sampai mereka tidak bisa menatap lagi saudara. Tidak bisa menatap, gitu kan?
Makanya banyak orang yang tafsir sana, kalau kita baca namanya Filipi 2, ya. Filipi 2 ayatnya 6 sampai 7. Apa sih yang menanggalkan, apa sih di situ gitu? Yang dia kosongkan itu apa? Makanya ada pendeta-pendeta bodoh, itu dokter-dokter loh ya sebenarnya yang mengatakan mengosongkan diri, dia sudah mati. Itu mati berapa? Mati pertama. Saya bilang ini pendeta-pendeta bodoh ini kan, ya. Coba baca namanya tadi Filipi 2 ayatnya 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Coba kan, dia mengosongkan dirinya. Yang dia kosongkan apa? Kemuliaannya. Jadi diturun di bumi itu, dia tidak pakai tubuh kemuliaannya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya bebas bicara kepada manusia. Amin. Ya? Jadi dia tanggalkan, dia kosongkan tadi kemuliaannya tadi, ya? Sehingga manusia bicara langsung. Makanya tadi pada waktu dia naik di gunung tadi, Matitia 17 tadi ayat 1 sampai 3 tadi mengatakan, sampai ke gunung tiba-tiba dia berubah-rupa. Ya? Ini murid-muridnya saja pun tidak tahan melihat apa? Kemuliaan saudara. Sampai mereka tersungkur saudara, tidak tahan melihat namanya apa wajah apa tubuh kemuliaan, dia bersinar-sinar saudara, gitu kan. Dia menyatakan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri saudara. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Siapa yang mengambil rupa manusia? Tidak lain tidak bukan, dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Amin. Ya, ini kan sangat jelas. Ini ayat-ayat pasal-pasal pendukungnya ada, termasuk juga namanya Yohanan 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Yahweh itu sendiri, mati dalam dosamu. Amin. Ini apa ayat-ayat pendukungnya bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Yohanan 14 juga mengatakan ayat 6 sampai ayat 7 sampai 9 itu sangat jelas di sana. Yohanan 14 ayatnya 7 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Philip kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan Philip, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kurang apa lagi, melihat saya ini sudah melihat Bapa itu siapa? Melihat saya sudah melihat Yahweh, bahwa aku ini adalah Yahweh. Kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh ini, mati dalam dosamu. Tadi kan kita sudah baca namanya Yohanan 8 ayatnya 24. Tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu, mati dalam dosamu. Coba kan. Tetap orang bilangnya ada Allah Bapanya, ada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga pribadi, satu hakikat. Nanti kalau ditanya hakikat nganga. Aduh, kan gitu kan? Kan sangat jelas. Jelas nggak ini yang saya sampaikan? Dia adalah Yahweh itu jelas nggak? Ini sangat jelas. Coba kan, hanya orang nggak punya kemauan. Ini doktrin-doktrin dari Eropa kan itu yang dipegang sekarang, namanya Tritunggal. Hakim Tritunggal sekarang ngamuk-ngamuk sekarang antara dokter yang satu, dokter yang lain. Ngamuk-ngamuk. Hanya banyak juga dokter-dokter itu yang ya memang dokter bebal juga sih, tapi ada juga yang sadar itu loh. Sudah ada yang sadar saudara ya. Kita lihat lagi. Ya. Ini sangat jelas. Tadi kan akulah yang awal, akulah yang akhir kan, gitu kan? Ya. Ini sudah dinubuatkan tadi adalah Alfa dan Omega. Kita lihat nih di Wahyu. Ini Wahyu 1 ayatnya 4. Coba ayatnya 4.
Dari Yohanan kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dalam sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Akulah yang sudah ada. Ini kalau kita lihat ini sadar penulis ini. Penulis ini dikasih catatannya, dia Keluaran 3 ayat 14 saudara. Jadi penulis ini dia sadar ya, di Wahyu ini bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Makanya dia bilang tadi kan, saya sudah bilang tadi kan, waktu Mose mencatat tadi, kasih tahu orang Israel bahwa jadi ayat 14 itu keberadaan Tuhan, keeksistensian Tuhan, ya, itu bukan masalah namanya ayat 15 di bawah. Ini kan diulang di sini, dikasih catatan kaki tadi ini namanya Wahyu 1 ayatnya 4 tadi ini, gitu kan. Kita lihat lagi namanya ayatnya 8. Tadi Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Yahweh yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi ini kalau kita lihat, ambil dua catatan kakinya. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Ini kan tadi kan kalau kita baca namanya apa? Yesaya 44 ayatnya 6. Coba ayat Yesaya 44 ayat 6. Ini dikasih connect di sini bahwa yang awal dan akhir ini adalah Yahweh itu sendiri yang dasi manusia ini. Ini sangat jelas sebenarnya di sini. Baca. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Coba akulah yang awal, aku yang terkemudian. Kan dikasih connect tadi ini. Tadi ya Wahyu 1 ayatnya apa? Ayatnya 8 saudara. Bahwa dia ada. Ini juga pun ayat 8 ini tetap connect juga di Keluaran 3 ayatnya 14 saudara, ya. Bahwa Tuhan itu ada, gitu kan. Jadi ayat Keluaran 3 ayat 14 itu keberadaan Tuhan, bukan namanya. Dia itu ada, gitu loh. Kasih tahu kepada orang bahwa aku ada. Makanya dikasih catatan kakinya tadi ini Wahyu 1 ayatnya 8 ayat 17 di bawah. Terus ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Cobalah, akulah yang awal, akulah yang akhir saudara. Makanya saya mengatakan, ini kan sudah dicatat oleh namanya apa? Yesaya 6 tadi, Yesaya 44 ayat 6, maupun Yesaya 48 ayatnya 12. Yesaya 48 ayat 12. Ini dinubuatkan ini, makanya tadi connect di situ dia. Connect di Wahyu 1 ayatnya 17 tadi. Dengarkanlah aku, hai Yakob, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ini kan dikasih connect loh saudara, ya? Dikasih linknya di situ tadi Wahyu 1 ayat 17. Amin. Langsung ayat 18 tadi Wahyu 1 ayat 18. Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi sering katakan dia bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Di mana? Dia mengatakan bahwa dia Tuhan yang hidup. Di mana? Dicatat di mana? Coba Bilangan 14 ayat 21. Bilangan 14 ayat 21. Ini perkataan Tuhan sendiri. Jadi tadi ternyata di situ jawabannya bahwa dia adalah Tuhan yang hidup itu. Makanya pada waktu namanya kan Wahyu ini kan sudah bangkit kan? Bangkit dari kematian. Coba tadi Bilangan 14 ayatnya 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Demi aku yang hidup ayat 28, terus di bawah 28 Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Coba kan, demi aku yang hidup. Ini artinya sudah dicatat oleh Mose ini, bagaimana Tuhan nanti pada waktu ditombak, digantung, dia hidup pada hari yang ketiga yang kita ini. Sekalipun mati, tapi kalau kita percaya kepada Tauratnya, hukum-hukumnya, pasti suatu saat kita dibangkitkan seperti namanya
kebangkitan Yesua. Amin. Itulah Tuhan yang hidup, ya. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, makanya kita pun juga hidup. Amin. Ya. Makanya kita lihat lagi tadi namanya akulah yang awal, aku yang akhir tadi Yesaya 44 ayat 6 maupun Yesaya 48 ayat 12 tadi kan. Ini juga pun dicatat juga sini Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Coba kan, akulah yang awal, akulah yang akhir. Jadi diulang-ulang. Ini yang dibuatkan oleh Yesaya dulu, yang dicatat oleh Yesaya itu, ya aku juga gitu loh. Ya, jadi sangat jelas di situ bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun di bumi. Ya, amin. Yang menjadi saksinya adalah nelayan. Makanya di sana kalau kita terakhir tabah Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Coba kalau kita baca di situ baru kita jelas. Kalau kita baca lengkap baru kita sadar ternyata yang jadi manusia kemarin-kemarin yang ditombak dan lain sebagainya, dia adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Kalau engkau mau saja mempelajari kitab suci dengan baik ini, pasti tidak akan kau nyasar dan tidak pernah Tuhanmu tiga. Ada namanya Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Nggak mungkin, nggak ada. Tuhanmu hanya satu-satunya. Tuhanmu itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh, gitu loh. Karena kita ini diciptakan segambar serupa, ya. Jiwanya itu tidak berdiri sendiri, rohnya tidak berdiri sendiri, ya. Jadi ada tubuh rohani. Di dalam tubuh rohaninya itu ada namanya apa? Jiwa dan rohnya. Amin. Ya. Itu yang benar, ya. Jangan dipengaruhi ini ajaran-ajaran ini yang tidak jelas dari sana, ya. Kalau dikasih tahu ngeyel, ya. Sekali lagi siapapun yang komentar hari ini, komentar yang benar, ya. Pasal berapa, ayat berapa, yang lu rasa berat, terus nanti lu pakai juga. Jadi kalau kau jawab itu pakai dalil, ya, jangan asal-asal ngomong, ya. Pemahamanmu. Saya tidak punya pemahaman apa-apa, bukan pemahamannya buatan saya sendiri. Saya baca kitab suci, ya, dan ada catatan-catatan di dalamnya, ya. Tinggal lu nolakmu bagaimana? Apakah kau tidak setuju? Kalau kau tidak setuju, ya pakai pasal dan ayat gitu loh, ya. Supaya kelihatan pinter. Saya berulang-ulang kali, yang menanggapi engkau ini bukan orang kampung beneran, dia juga punya pendidikan, ya. Misalnya Ibu Ana kalau menanggapin orang itu, waduh mau panjang-panjang deh, ya, mau berhari-hari diladenin, gitu kan. Tapi kalau dia lihat-lihat ini kan gua malas kan katanya, ya. Dia bilangnya tuh Ibu Ana juga pun punya namanya sekolah, ada sekolahnya, gitu. Dia punya pendidikan juga, bukan pendidikan ece-ece itu loh, ya. Supaya kelihatan sedikit lah, ya. Mari kita renungkan apa yang saya sampaikan hari ini. Tuhan memberkati.